Diri saya Hari dari CSR Selama Bidang Pendidikan bersama tim Rahmat sama ya stafnya Mas Hari. Ya, kalau kita lihat tadi ada tentang pelatihan atau workshop ya untuk magot ya, apa dari budaya magotnya dan ini lebih ke budayanya. Oke. Kenapa pilih di SMP 12? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi SMPN 12 Tangsel ini adalah salah satu sekolah percontohan yang memang di batch pertama sudah mengikuti program budaya Magot BSF ini. Kenapa sih dipilih Magot BSF? Karena ini salah satu alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah atau mengurai sampah organik di sekolah. Jadi diurai dari budaya Magot dan konversi untuk penguraiannya yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Terus dari Mas sendiri dan ininya komunitasnya apa yang didapatin dengan pengembangan ini? Ya, jadi memang prinsipnya kita dari CSR Selama Bidang Pendidikan Indonesia Damai, memang tanggung jawab sosial kita di bidang pendidikan ya, kontribusi pendidikan, komitmen gitu ya, karena ini sekolah SMP 12 adalah satu sekolah binaan kami dengan mitra kita tim penggerak sekolah berarti yang memang menggaungkan kurikulum berkata hijau sehat dan inovatif. Nah, ini adalah bagian dari rangkaian keberlanjutan sustainability, bagian dari pembelajaran berbasis lingkungan yang diterapkan di sekolah binaan kita. Dan mungkin tambahan ya, mungkin ini juga mengarah ke perusahaan juga yang kita mengerti ESG ya, terkait dengan lingkungan. Jadi kita punya program namanya Ruang Edukasi Holistik Pak Duni. Satu inisiasi yang kita bangun untuk mencoba membuat sebuah kota mandiri yang memang di lingkungan, khususnya di sekolah yang kita sasar gitu. Jadi memang sekolah, produk kita kota modern dan perumahan kita holistikkan jadi suatu sistem integrasi manajemen sampah gitu. Makanya kita sebagai sekolah kita pilih makotnya sesuai dengan masa cerita tadi. Dan berkaitan dengan ESG. Ya, yang tadi saya sudah lihat pemaparan Bang Ali ya tentang marketingnya. Ya. Tadi siklusnya itu memang seperti itu aja Bang Ali ya? Ya, siklusnya 45 hari. Full sampai dengan dia jadi lalat dan bertelur kembali. Reproduksi artinya. Kalau magotnya sendiri yang dibilang magot larva biasanya pengurai sampahnya itu jadi usia setelah dia menetas setelah dia menetas 1 hari sampai dengan 20 hari itu masa produktif pengurai sampah. Itu paling efektif. Bisa sampai 80% untuk pengurai organik. Berapa pakannya itu untuk larva itu dari sampah itu dia? Nah, jadi gini, kalau dibilang efektivitasnya satu magot, satu larva itu jadi bisa mengurai sampah seberat bobot tubuhnya. Jadi kalau misalnya analoginya, kalau dia bobotnya misalnya 1 gram, dia bisa mengurai sampah sampai 3 gram. Kalau dia saat digabungin jumlah magot keseluruhan 1 kilo, ya bisa mengurai sampah bisa sampai dengan 3 kilo. Gitu. Analoginya begitu. Nah, dia kan tadi saya udah tanyakan ya sama adik-adik yang merawat di sini. Itu sampai kayak kepompong. Wah, ya itu jadi siklus dia di usia di 35 hari biasanya dia udah mulai berubah jadi kepompong atau mengeras kulitnya, jadi pupa namanya. Nanti dia akan berubah jadi lalat. Jadi kepompong itu sebetulnya cangkang setelah dia jadi lalat. Di lalat ini, lalatnya itu nanti sisanya dengan cangkang warna hitam. Kalau dia hibernasi kurang lebih selama 7 hari setelah dia dari pupa itu, dia dari prepupa dia migrasi pindah tempat dari tempat limbah organik. Kan magot sendiri tuh dia menghabiskan umurnya itu di limbah organik selama kurang lebih 20 hari itu. Lalu dia migrasi berubah dari prepupa jadi pupa warna hitam, lalu jadi lalat. Itulah cangkangnya yang tinggal di warna hitam itu. Bang, terakhir untuk produknya ya, untuk yang bisa jadi ekonomisnya itu apa? Paling sederhana tuh ini, paling gampang itu magot kering atau ya dijual fresh dalam kondisi fresh. Setelah panen langsung bisa dijual. Untuk apa sih dia? Pakan ternak, pakan ayam, lele, burung juga bisa. Atau kalau mau lebih ekonomis lebih tinggi nilainya dikeringkan. Ini kalau dikeringkan per 100 gram, coba aja lihat di media di online, kan di toko online itu bisa 40.000 sampai 50.000 100 gram. Iya. Nah, makanya kalau terkait kegiatan ini kan kegiatan lanjutan. Lanjutan dari yang mana sih? Sebetulnya ini sesi kedua. Sesi pertama itu dulu di Cipayung.
SMP 12 lah produknya. Dulu SMP 12 itu peserta pada saat sesi pertama. Ada 4 peserta, tapi yang aktif itu yang 3 itu yang 2 di mana lagi selain SMP 12, yang lain itu ada di Curug, SMP Negeri 4 sama SMP Negeri 1 Kemiri, Pasar Kemis. Mereka aktif juga, tapi memang yang sampai hari ini siklusnya masih terus berjalan, yang sustain itu ya SMP Negeri 12 makanya sesi kedua diadakan lagi di sini sebagai ada percontohan, ini loh yang udah berhasil. Siapa sih yang mengadakan ini, Bang? Yang mengadakan itu Sinarmas Land, CSR bidang pendidikan dan literasi, PT Sinarmas Land, PT Sinarmas Land. Sesi kedua sekarang ada kurang lebih ada 6 sekolah yang ikut kegiatan ini. Ya biasanya setelah ikut kegiatan ini nanti mereka dibuatin rumah magot, sama seperti contoh yang ada di sini di SMP Negeri 12. Jadi ya apa namanya, mudah-mudahan sih kalau harapan saya, karena saya adalah penyuluh, kebetulan saya juga aktivis lingkungan dan saya founder Depo Magot, harapannya nih kegiatan ini tuh concernnya lebih kepada pengelolaan sampah organik tadi yang kita bermasalah dengan itu. Non organik sampahnya udah selesai, udah aman lah. Karena ada banyak yang buang sampah. Tadi analoginya bang saya buang botol aqua ke pinggir jalan aja ada yang ambil. Kalau abang buang sisa nasi ada yang ambil nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena memang belum yang ada harganya mau diapain. Nah, dengan Magot berupaya mudah-mudahan sampah organik bisa jadi ada harganya. Dengan apa dikonversi jadi Magot. Kenapa sih di sekolah tujuannya kita mau merubah mindset mulai dari anak-anak. Anak-anak mulai belajar cara memilah sampah, khusus sampah organik. Ini organiknya dimanain? Magot, minimal itu. Mereka paham dulu tentang pengelolaan sampah organik yang saat hari ini ya kita belum terselesaikan. Sampah organik memang belum ada yang anak-anak siapa? Nggak ada kan? Bank sampah dari Tangsel banyak, ada 375 bank sampah. Tapi yang ngurusin organik nggak ada. Gitu. Makanya